Horas, 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 balik Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, sekarang kita akan membahas tentang kejujuran, ya, tingkat kejujuran dari Jaksa Agung Burhanuddin, Sanitiar Burhanuddin ya. Sebagai penegak hukum, apalagi kepala ya, harusnya dia jujur sesuai dengan pernah yang dikatakan dia kan gitu. Oke, sekarang kita bahas tentang jam mewah ya, yang saya saja susah menyebutkan namanya ya, maklum rakyat jelata ya, tentang jam tangan mewah dari Sanitiar Burhanuddin ini yang tidak dilaporkan di LHKPN. Oke, rinciannya bagaimana itu? Ini saya ambil dari ini ya, Ermol ID. Ini ada wartawan nih yang menyoroti tentang gaya hidupnya Burhanuddin. Sanitiar Burhanuddin. Namun kali ini dapat informasi yang valid dari Iskandar Sitorus, yaitu dari IAW, pendiri IAW ya, sekretaris pendiri Indonesian Audit Watch, IAW. Baru-baru ini, baru Rabu malam kemarin, tanggal 20 November 2024. Jadi Iskandar Sitorus mengatakan Sanitiar Burhanuddin ini mengenakan jam mewah, tapi kok tidak dimasukkan ke LHKPN. Why? Ada juga dia bilang di sini ada jam yang berbeda ya. Tapi yang pertama ini jam mewah yang dimaksud adalah jam tangan Breitling yang harganya ya mewah lah ya. Breitling itu asal Swiss katanya. Asal Swiss. Harganya? Jadi dia itu harganya bisa ratusan juta hingga miliaran gitu ya. Edisi ya, limited edition. Nah, ini yang ketangkap kamera di foto saat itu dia berfoto dengan artis katanya. Itu Breitling Emergency Night Mission Indonesia Limited Edition. Jadi diproduksi di seluruh dunia hanya 20 unit, 20 buah 20 unit saja ya. Hebat kali, kaya kali Jaksa Agung kita ini ya, tidak dilaporkan pula ya di LHKPN. Anda harus jujur harusnya. Kalau itu memang penghasilan halal, kenapa nggak dilaporkan kan? Nggak mungkin lah itu jam mewah semahal itu dari gaji kan? Ya nggak mungkin, pasti ada penghasilan dia, penghasilan yang lain ya kan gitu kan. Oke, lanjut. Jauh sebelumnya, masih dari informasi Iskandar Sitorus itu Sanitiar ini juga pernah mengenakan merek Hublot atau Richard Mille. Iya, Richard Mille. Oh, Hublot atau Richard Mille. Ternyata kalau dilihat ini yang bernama Richard Mille ini, waduh, jamnya itu miliaran. Harganya miliaran. Saya lihat yang paling murah aja di websitenya itu 5 miliar rupiah kalau dirupiahin. Waduh. Itu paling murah. Memang gajinya bapak ini berapa ya? Iya. Makanya disebut wartawannya di sini miliaran gitu. Miliaran gitu ya. Hublot atau Richard Mille. Richard Mille katanya. Asal mana itu? Di sini kurang. Jerman atau Swiss juga ya, jago jam. Lah negara-negara begituan ya. Waduh, berarti 2 dong jamnya ya, jam mewahnya itu ya, terdeteksi. Yang terdeteksi dan ada fotonya, itu yang, 2. Itu yang ketahuan gitu ya. Waduh, bapak ini kaya banget ini, mungkin dari warisan atau dari mana itu ya? Ya kan kalau dari warisan harus dibuktikan dong. Iya, harusnya tetap dilaporkan. Katanya ada statementnya jujur katanya. Oh iya, di situ. Ini saya kutip dari masih pernyataan Iskandar tadi. Jaksa Agung pernah bilang selain integritas dan profesional, jujur menjadi kunci bagi kejaksaan dalam menjalankan peran sebagai bagian dari lembaga penegak hukum di Indonesia. Oh, jujur menjadi kunci. Menurut Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ya. Padahal sudah kita laporkan itu ke Komisi Kejaksaan juga. Ardhito Muardi, Sandi Andika dan lainnya itu ya mengotak-atik barang bukti digital flash disk, isinya kasus Jessica Wongso ya, flash disk isinya berubah-ubah terus waktu demi waktu, tapi nggak ada juga itu apanya tindakan dari Komisi Kejaksaan kepada mereka-mereka itu para jaksa penipu ya. Ya mungkin dia meniru juga ini, meniru dari Sanitiar Burhanuddin ya. Karena Sanitiar Burhanuddin juga 2 ya, yang tertangkap itu 2 jam tangan mewahnya tidak dilaporkan ke LHKPN. Oke, selain jam tangan mewah katanya ada mobil. Ada juga mobil mewah Mercedes-Benz yang tidak dilaporkan. Mobil mewah Mercedes-Benz tidak dilaporkan. Terus motor gede juga. Motor gede juga. Terus ada yang dilaporkan.
mobilnya. Yang dilaporkan justru kalau berdasarkan LHKPN periode 2023 lalu, tapi kan diserahkan laporannya di Februari 2024 tahun ini ya. Itu Burhanuddin memiliki total kekayaan 11,8 miliar dan dia mencantumkan hanya satu unit mobil Toyota Celica satu mobil aja. Tahun 2000 buatan casingnya itu tahun 2002. 2002. Cuma itu aja. Tapi harganya saat itu pun tidak jujur ya, makanya dipersoalkan oleh Iskandar. Dilaporkan 44,2 juta rupiah saja. Iya, 44,2. Jadi dicantumkan di LKPN 44 juta saja. 44,2 juta. Padahal di marketplace kalau kita cek itu harganya itu di kisaran 250 hingga 350 juta gitu. Jadi di marketplace harganya 200 sampai 300 juta. 250 hingga 250 sampai 300 juta. Wah, jujur sekali nih ya. Pak Burhanuddin ini ya. Sesuai nggak dengan statement Anda gitu kan? Jujur adalah kunci. Ya dimulai dari Anda dong. Bagaimana jujur kalau jam tangan mewahnya nggak dilaporkan? Ada dua itu ya. Hublot atau Richard Mille, yang satu lagi Breitling Limited Edition yang hanya 20 unit aja seluruh Indonesia atau seluruh dunia itu? Seluruh dunia. Terus motor gedenya juga nggak dilaporkan. Mobil Mercedes-Benz-nya juga nggak dilaporkan. Aduh, Pak Prabowo kok begini sih, diperpanjang lagi kualitas Jaksa Agung ini kan. Kok bisa diperpanjang kayak gini Pak? Apa profilnya nggak dipelajari dulu? Atau ini pesanan dari orang lain, ya kan, untuk diperpanjang? Di kasus Jessica Kumala Wongso ya, Pak Prabowo Subianto, anak buahnya Sanitiar Burhanuddin ini, ya ada 6 orang itu, ya si Ardhito Muardi, Haribowo, yang keduanya ini sudah punya jabatan di Kejaksaan Agung. Berikutnya Sandi Andika, Sugi Carvalho, Wahyu Oktaviandi, Malani Wubung. Itu sudah saya laporkan Pak Prabowo ke Komisi Kejaksaan bahwa mereka ya mengaku di persidangan tidak mengubah atau menyentuh sama sekali barang bukti digital berupa flash disk ya, menjadi barang bukti digital katanya. Tetapi di persidangan berubah-ubah terus isinya. Jumlah foldernya kadang 11, kadang 13. Isi folder 7 kadang 2 file, kadang 4 file. Isi folder 9 juga kadang 2 file, kadang 3 file. Folder CCTV 3 juga kadang 2 file, kadang 3 file. Bayangkan Pak, mungkin ya mereka meniru bosnya, Sanitiar Burhanuddin ini. Nggak ada masalah tuh, bos gue nggak jujur, nggak diapa-apain. Ya, harusnya kan begini, progresif harusnya, ya Komisi 3 DPR. Panggil langsung gitu loh ya, supaya selesai ya. Kalau memang terbukti ya kalian investigasi lah, kalau terbukti ya pecat, pidanakan dong. Nggak jujur ya sebagai pejabat publik kan. Sudah bermasalah sebelumnya tentang KTP ganda, sejarah pendidikannya juga, S1-nya 3 kali, S2, S3 juga, terus juga masalah LHKPN ini kan. Bagaimana orang semacam ini menjadi contoh di institusinya yang menyandang nama agung, Kejaksaan Agung, Pak Prabowo Subianto. Ya, termasuk juga saya sentil juga itu Komisi 3 DPR. Jangan beraninya pada jaksa muda, Jaksa Jovi itu yang menjadi whistleblower kok malah ditahan-tahan ngomong cukup. Saya nontonnya aja emosi sekali. Kalau berani kalian seperti itu ke Kejaksaan Agung, Burhanuddin, Sanitiar Burhanuddin menginvestigasi KTP gandanya, ya LHKPN-nya yang tidak jujur, terus belum lagi istri keduanya itu yang diduga itu di KTP-nya itu tercantum Mia Amiati yang merupakan kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, ya belum lagi ini jasanya. Harusnya kan kalian panggil itu Komisi 3 dan nyali kalian harus sama seperti ketika kalian menanyai atau memvalidasi Jaksa Jovi gitu loh. Jangan karena nggak pejabat Jaksa Jovi kalian sok hebat gitu ya kan. Coba kalian sama pejabat begitu, terutama Sanitiar Burhanuddin ini. Dan siapa? Termasuk juga saya sentil juga itu Kapolri. Berani nggak kalian memanggil Kapolri dan meminta konfirmasi tentang rekayasa barang bukti digital
oleh Muhammad Noel Azhar, Kombes Pol itu, Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimandrianto, ya, yang mengotak-atik barang bukti digital menggunakan freeware, yaitu FreeMake dan eRightSoft, ya, dan menipu di persidangan sampai 18 November yang lalu, sidang PK Jessica. Ya, otak dari rekayasa itu yaitu Kapolda Metro Jaya 2016, Tito Karnavian, dan Krisnamurti sebagai Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016. Berani nggak kalian manggil itu? Saya sudah surati kalian, Komisi 3. Ya, email berapa kali nggak kalian tanggapi? Takut kan kalian? Itu loh. Ya. Jadi nggak ada yang bisa diharapkan dari Komisi 3 ini, ya. Nyalinya hanya cuma sama jaksa muda aja, Jovi kemarin itu, yang saya sendiri nonton emosi, ya. Sebagai whistleblower harusnya di support gitu loh. Ya, harapan kita ya satu-satunya kepada Mr. Prabowo Subianto lah sebagai presiden yang punya otoritas penuh sama bangsa ini terhadap pejabat-pejabatnya. Kalau yang lain kulihat tidak ada harapan, tidak ada nyali, ya. Oke, sekian dulu, nanti kita bahas lagi yang lain, ya. Tentang perilaku-perilaku kotor dari jaksa, hakim, polisi, ya, kita kumpulkan di Balige Academy ini. Untuk apa? Supaya mereka yang menegakkan hukum, mulai dari mereka dulu bersih. Ya, karena mereka bisa menangkap, bisa menuntut, bisa memidana, ya mereka dulu bersih. Itu loh. Jangan menuntut orang bersih, tapi mereka sendiri kotor. Ya, sekian dari kami, Balige Academy, di tepian Danau Toba yang indah. Horas!